Dulu di area sini kayak ada taman-taman gitu kan. Tiap malam minggu, malam apa, tuh banyak orang yang berpacaran di area situ. Karena tempatnya enak banget, kayak buat nongkrong-nongkrong, cuma buat duduk-duduk sambil minum-minum kopi, minum-minum gitu-gitulah. Sekarang kalau mau pacaran susah kalian. Contoh ya, nonton sama pasangan, point of view. Halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Keling di Jalan-Jalan bersama Mas Keling. Di episode kali ini kita sedang berada di salah satu destinasi wisata bersejarah yang ada di tengah-tengah kota Jogja nih. Cluenya, destinasi ini berada dekat dengan 0 km di kota Jogja dan juga dekat dengan Malioboro. Nama destinasinya adalah Benteng Van der Broek. Kalian mau tahu nggak nih, ada apa aja nih di dalam dari Benteng Van der Broek? Kalau mau tahu selengkapnya, check this out. Di Benteng Van der Broek tuh sudah banyak banget perubahan. Dari yang terakhir aku lihat ya, dulu tuh area ini tuh kayak area parkiran. Jadi dulu masuknya tuh dari gate itu, gerbang itu, terus di sini tempat parkir semua. Terus di belakangku itu, di situ ada Jalan Malioboro sama Istana Kerajaan. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin dulu udah pernah kenal KM 0 km, terus melihat orang yang banyak main skateboard, nah tepatnya tuh ada di sebelah sana nih, di bawah patung-patung itu. Dulu banyak banget orang yang main skateboard di daerah sana. Sekarang karena areanya udah tertutup, di area clear, sekarang nggak bisa untuk main skateboard di dalam Benteng Van der Broek. Mau tahu apa yang ada di dalamnya? Ikuti terus. Ada beberapa hal gila sih yang ada di destinasi satu ini tuh, kayak di tempat bersejarah satu ini tuh banyak hal-hal yang nggak banyak orang tahu. Contohnya dulu di area sini kayak ada taman-taman gitu kan. Nah, tiap malam minggu, malam apa, tuh banyak orang yang berpacaran di area situ karena tempatnya enak banget, kayak buat nongkrong-nongkrong, cuma buat duduk-duduk sambil minum-minum kopi, minum-minum gitu-gitulah, minum-minuman sasetan gitu. Jadi di bawah, di dekat sini tuh dulunya ramai buat orang pacaran gitu. Sekarang kalau mau pacaran susah kalian. Jadi sekarang kita lagi berada di dalam halaman pertama dari Benteng Van der Broek. Jadi di halaman pertama ini akan ada beberapa tempat-tempat, yaitu di sini di sebelah kiriku ada area souvenir shop. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli souvenir bisa di sini. Nah, Benteng Van der Broek itu sudah ada dari zaman Belanda dulu. Jadi ini salah satu benteng bersejarah, mempunyai banyak historical yang kental banget akan sejarahnya. Dan satu lagi guys, di tempat ini selalu ada touch up kayak mempercantik biar orang-orang juga mau berkunjung ke destinasi bersejarah. Jadi kayak main tuh nggak harus melulu tentang alam, main tuh nggak harus melulu tentang tempat-tempat kekinian, tapi ingat guys, tempat bersejarah juga bisa untuk dijadikan salah satu opsi untuk berlibur, apalagi sama anak kecil nih. Edukasinya di sini ada apa ya, gambaran meriam guys. Nah nih, gambaran meriam zaman dulu tuh kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman semua yang suka foto-foto, aman banget nih, karena di sini juga ada jasa foto, mau lihat ya. Nah, di sini ada jasa foto ya guys. Jadi buat teman-teman yang suka foto-foto, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah bingung, karena mau foto-foto, mau foto video, mau gimana pun tetap aman. Ada satu hal yang apa namanya, magic nih dari destinasi yang satu ini. Magic. Tanpa aku pegang, tanpa apapun, tapi bisa tetap terbang. Ya, keren nggak? Nggak aku pegang loh padahal, tapi tetap bisa terbang. Kepo ya sama siapa di belakang dari kamera ini? Nggak boleh kepo guys, nggak boleh, haram.
Cia lagi. Nah, sekarang kita akan memasuki apa isi dari dalam benteng Vanderbroek. Sekarang ada di sini ada dua tempat. Yang pertama ada diorama 1 sebelah sini, dan di belakang sana ada diorama 2. Untuk saat ini kita akan memasuki ke diorama 1 dulu. Terus ikutin Mas Keling jalan-jalan. Beda banget ya antara di luar sama di dalam. Gila, tempat-tempat bersejarah di Jogja nih sekarang udah full AC semua loh. Kayak dalam ini tuh nggak berasa kepanasan. Di luar wajar lah panas karena area outdoor kan. Ketika masuk gerbang atau pintunya tadi langsung berasa banget vibes-nya. Di ruangan 1 ini kita akan disuguhi dengan aneka ragam cerita tentang Pangeran Diponegoro. Ada Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, Sentot Alibasa, ada prajurit-prajurit, ada Pranakuda Kanjeng Kyai Genta Ayu. Banyak banget guys. Terus ada miniatur jadi penggambaran nih. Jadi dulu Pangeran Diponegoro ketika mengobrol menyiasati untuk peperangan tuh gimana di sini. Menyusun strategi perlawanan. Sama guys, di sini juga sama. Ketika Kongres Budi Utomo, salah satu kongres yang paling terkenal nih, Kongres Budi Utomo. Nah, gambaran point of view secara miniaturnya seperti ini guys. Nah, dari awal aja udah terasa banget yang lengkapnya. Tahu nggak kalian? Yang nggak ada tuh apa? Pasangan kalian. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso. Yang ketiga Tutwuri Handayani. Jadi tiga ini yang menghubungkan tiga kata yang menghubungkan tentang kepemimpinan Taman Siswa. Jadi kayak pedomannya tuh apa? Jadi tiga inilah pedomannya menjadi sejarah kepemimpinan Taman Siswa. Nah, di ruangan yang selanjutnya, di sini ada penggambaran dari Ing Ngarso Sung Tulodo. Jadi Ing Ngarso Sung Tulodo itu menggambarkan semangat api yang membara untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi pedoman sebagai kepemimpinan itu harus mempunyai itu, semangat api yang membara untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, untuk yang di ruangan selanjutnya kita akan dihadapkan dengan lambang-lambang atau logo. Kalau zaman sekarang bilangnya logo. Kalau zaman dulu kan lambang namanya, lambang-lambang Keraton Yogyakarta. Jadi perbedaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ke-9 dan ke-10. Selalu ada perubahan guys dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 sampai dengan ke-10. Begitu. Jadi di diorama 1 ini kita seperti digambarkan zaman dulu ketika penjajahan berada di Yogyakarta atau Ngayogyakarta. Seperti yang kita tahu nih, awal mula masuknya tentara Jepang ke Yogyakarta tuh digambarkannya seperti ini. Ada Tugu Jogja. Orang-orang sekarang kalau mau ke Jogja kan pasti fotonya di situ kan. Di resto, bikin story, view-nya itu. Kalau zaman dulu kayak gini guys, awal mula masuknya tentara Jepang ke Yogyakarta. Gila banget, pintu zaman dulu aja dibikinnya otomatis, jadi kayak teknologinya sudah berasa walaupun di tempat-tempat bersejarah. Mindset kita ubah yuk. Kalau zaman dulu tempat-tempat bersejarah tuh nggak melulu kuno, jadul. Faktanya pintu yang seperti itu aja diubah sebagai pintu otomatis, jadi kayak meringankan kita, nggak perlu buka tutup kan. Nah, itu tadi gambaran mengenai diorama 1 yang ada di Benteng Vanderbroek. Untuk nextnya kita masuk ke diorama 2. Ada apa di diorama 2? Ikutin, follow me. Jadi buat teman-teman semua yang sekiranya capek atau membawa orang tua yang nggak mau jalan-jalan, bisa menunggu di area luar sini karena ada banyak-banyak bangku yang bisa untuk duduk sambil menunggu
anak-anak ataupun saudara kalian yang sedang masuk ke diorama 1, ke diorama 2 dan tempat-tempat lainnya. Jadi tempat tunggunya aja enak. Kalau mau masuk juga ber-AC, nggak akan ngerasa kepanasan lagi walaupun di siang hari. Terus mau nunggu di sini tempatnya juga enak. Yang nggak boleh cuma satu guys kalau di sini. No smoking area ya. Jadi di ruangan pertama ini ketika kalian masuk akan dihadapi oleh patung dari Ibu Fatmawati sebagai penjahit dari bendera merah putih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada gambar-gambaran mengenai zaman dulu seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memimpin rapat. Gambarnya seperti ini, guys. Dan yang paling epic di ruangan ini adalah kalian tahu nggak? Ini tuh apa? Jadi ya buat teman-teman semua yang belum tahu, ini tuh mesin ketik, mesin cetak Heidelberg. Jadi buat pembuatan koran tuh dulu mesinnya kayak gini, guys. Gila ya, keren banget, besi semua. Detail ya. Larang gitu lumayan nih. Jadi di ruangan yang selanjutnya ada beberapa seragam tentara pelajar seperti ini, gambarnya seperti ini, dan juga ada baju apa ini? Ada yang tahu nggak? Nah, buat teman-teman semua yang tahu nama baju dari ini baju entah itu baju perang, baju tentara, atau baju bangsawan, baju apapun ini, kalau kalian semua yang tahu, tulis di kolom komen ya. Gila ya, satu hal yang nggak aku sangka-sangka. Makanya beberapa konten-konten Mas Kelinga berupanya destinasi bersejarah kan, kayak kemarin ada ke Sono Budoyo, terus habis itu ke Benteng Museum Dirgantara, dan sekarang kita berada di Benteng Van der Broek. Gila loh, gak nyangka banget kalau isinya tuh ternyata sedetail ini, sebaik ini, sembari kita belajar tentang sejarah yang ada di Yogyakarta maupun di Indonesia. Sekarang kita memasuki area. Nah, untuk di nextnya, gila nggak? Sekedar jalan masuk aja dibikin serapi ini loh. Nah, kalau mau lihat gambaran visualisasi mengenai sejarah yang ada di Benteng Van der Broek, ini dia. Deret, lagu ini, deret, itu tak. Nah, itu tadi guys gambaran mengenai diorama 2 yang ada di Benteng Van der Broek. Untuk nextnya kita masuk ke diorama 3. Ikuti Mas Keling terus guys. Tapi sebelum kita masuki ke ruang diorama 3, kita memasuki dulu ruangan digital dari diorama. Contoh ya, nonton sama pasangan, point of view. Dua pasangan, tapi ini randunya begini gitu. Sekarang kita berada di diorama ke-3 guys. Kadang tuh kayak pengen tak tunjukin semua, tapi kalau aku tunjukin semua, keenakan kalian cuma nonton di layar kaca tapi udah dapat semua. Nggak merasakan experience kesini, nggak ngerasain langsung, nggak lihat langsung ada sejarah apa aja yang ada di sini. Jadi buat teman-teman semua, kembali Mas Keling ingatkan kalau mau ke tempat bersejarah aman banget. Coba bisa ajak anak, saudara, teman semuanya. Sama satu nih yang wajib dan harus kalian bawa, trip keliling Jogja pastinya. Cucu. Untuk yang selanjutnya kita akan memasuki area dari relief digital. Kira-kira ada apa aja ya di area relief digital ini? Pengawasan dari Gila banget. United Nations Commission for Indonesia. Suasananya langsung berubah. Juga ikut mengawasi proses keren banget. Belanda di Dublin. Nah, ketika kita ngomongin tentang sejarah, pasti banyak banget orang yang mengiranya itu fake, itu bohong, karena kita nggak lihat langsung kan, wajar. Tetapi kalau kita ada bukti berupa foto, masa kalian masih mau mikir itu bohongan? Nggak mungkin kan? Ini dia foto-foto zaman dulu ketika ada Jenderal Sudirman di sini,
ada Bapak IR Soekarno, ada ketika pertemuan antara Bapak Jenderal Sudirman dengan presiden kita, mantan presiden Indonesia, yaitu IR Soekarno. Masih mau ngira ini bohong, masih mau ngira ini nggak real, makanya bangun, tidur mulu, ngimpi mulu. Ada hal yang penting nih. Kalian tahu nggak kenapa ini bisa menjadi real, bisa menjadi ada bukti juga? Karena adanya dokumentasi. Jadi buat teman-teman semua yang mau mengabadikan momennya bersama trip keliling Jogja ataupun enggak, kalian bisa add on dengan fotografer yang pastinya hanya ada di trip keliling Jogja, guys. Tunggu apa lagi, guys? Jom luangkan waktu kalian liburan bersama kami. Ada kalian, kita happy. Asik. Oke, jadi ketika kalian keluar dari area diorama 3, kalian akan disuguhi patung-patung dari pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, seperti ada Suwondo Parman, Ahmad Yani, terus di sini masih ada Suprapto, Letnan Jenderal Suprapto, dan masih banyak lagi patung-patung yang ada di sini untuk menggambarkan bagaimana wajah mereka zaman dulu, looksnya gimana, mengenang sejarah, mengenang orang-orangnya, dan kita harus menghargai pahlawan-pahlawan yang sudah berjasa untuk memerdekakan Indonesia. Untuk tempat selanjutnya, yaitu kita akan memasuki area dari diorama 4. Kira-kira ada apa aja di diorama 4? Pastikan pantengin terus Mas Keling ya. Vlognya ditonton guys, please. Mohon guys. Ngambek aku nih kalau nggak ditonton nih. Kalian nggak kasihan po, aku panas-panas kayak gini, jalan-jalan, buatin point of view buat teman-teman semua yang mau kesini biar tahu nih ada apa aja di sini. Kan sayang guys, kita harus support sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, support wisata-wisata yang ada di Jogja, support wisata dimanapun, dan juga please support trip keliling Jogja dan juga Mas Keling guys, biar kita beli modal. Nih, jadi buat teman-teman semua, kenapa tempat bersejarah di sini tuh bersih-bersih, terus clean, terjaga, terawat, karena ada petugas yang selalu membersihkan. Epic, keren nggak? Gila, ayolah support lah. Kita butuh banyak karyawan untuk terus mengembangkan destinasi. Jadi jangan lupa buat ditonton video ini, semua video yang ada di Trip Keliling Jogja dan juga di YouTube Mas Keling. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa di share, karena biar cepet dapat AdSense guys. Kita butuh cuan. Oh ya guys, mungkin satu hal yang nggak kalian sadari ya, di setiap kita pergi ke wisata-wisata itu pasti selalu tempatnya bersih, apalagi yang di Benteng Van der Burg ini ya, kebanyakan bersih banget, tertata rapi. Kayak contoh nih, ini kan kaca ya, di kacanya tuh nggak ada debu sama sekali, bersih banget, karena selalu ada petugas kebersihan yang selalu membersihkan tempat ini. Jadi tetap dipel terus, ada jamnya, mungkin dari pagi, siang, sama sore sebelum mereka pergi selesai shiftnya. Mereka akan membersihkan dulu, terus kata-kata semua dilap, dan petugasnya nggak cuma 1, 2, 3, 4 orang guys, banyak banget petugasnya. Jadi please kita support selalu tempat-tempat seperti ini, apalagi yang bersejarah kayak gini ya, karena nilai historikalnya mahal banget guys. Untuk di diorama 4 ini Mas nggak mau kasih banyak-banyak footage biar kalian merasakan sendiri ada apa aja di diorama 4 ini. Nah, untuk nextnya, tempat yang paling disukai untuk anak-anak nih, area apa? Ikuti terus. Jadi itu tadi guys gambaran mengenai Benteng Van der Burg, baik dari diorama 1, 2, 3 dan juga diorama 4, ada playground anak-anak juga. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa tentang sejarah, karena ketika kita melupakan sejarah, maka kita menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk kita sekarang nih. Udah enak banget kan, kita nggak perlu nggak perlu terbunuh, nggak perlu ngerasain sakitnya terkena pedang, nggak perlu merasakan sakitnya terkena peluru. Tapi ingat, kalau kalian mau dihargai, maka hargailah sejarah. Mas Keling undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman semuanya. Bye-bye semuanya.